Masih ingat kan ya pecahan biasa itu contohnya seperti apa? Misalkan 2/5, 3/4, 1/2 yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut, itu namanya pecahan biasa. Kalau pecahan campuran itu biasanya terdiri dari 3 angka, misalkan 31/5, 21/4, dan sebagainya. Bagaimana yang dengan pecahan desimal? Kalau desimal itu ciri-cirinya dia ada koma, misalkan 0,5, 2,4, 2,15, dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya ada komanya ya, itu namanya desimal. Sekarang persen itu biasanya ada tandanya begini nih, misalkan 70%, 10%, 25%, dan lain sebagainya. Kalian harus ingat-ingat bentuk-bentuk pecahan seperti ini. Sebelum kita lanjut ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan, kita ingat-ingat lagi yuk materi kelas 5 tentang bagaimana caranya merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, di sini ada beberapa contoh pecahan desimal 0,5. Jika kita ubah menjadi pecahan biasa, bagaimana caranya? Kita tulis angka 5-nya saja. Per, setelah koma ini hanya ada berapa angka? Hanya satu angka karena angka 5 saja. Maka bila satu angka dia adalah per 10 nilainya. Jadi nilai pecahan biasa dari 0,5 adalah 5/10. Bagaimana Miss dengan 0,05? Kamu cukup menulis 5-nya saja. Per, setelah koma ada berapa angka? Ada 2 kan? Maka kalau ada 2 angka ditulis per 100. Lalu 0,005 sama angka 5-nya saja. Per, di sini karena ada 3 angka berarti per 1000. Nah, ini pecahan biasa dari pecahan desimal. Kalau yang ini bagaimana? 2,5. Oke, kamu tulis semua angkanya, tapi nggak ada komanya. 25 berarti kan, komanya dihilangkan dulu, karena kita merubah pecahan biasa. Sama nih, setelah koma ada berapa angka? 1 aja kan, kalau 1 berarti per 10. Ingat ya. Lalu 3,14 tulis, berarti 314. Komanya jangan diajak. Setelah koma ada berapa angka? Ada 2 per 100. Terakhir 27,5. Kita tulis semua angkanya ya. 275 tanpa koma. Ada berapa angka setelah koma? Ada 1, berarti 275 per 10. Penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk pecahan. Nah, perlu kalian garis bawahi, tolong perhatikan perintahnya ya. Di sini kan kita mau menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, ada yang persen, ada yang pecahan biasa, kemudian ada yang desimal. Nah, perhatikan perintahnya baik-baik. Selesaikan penjumlahan berikut ini dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini dia minta pecahan biasa. Oke, kita lihat soal nomor 1. 25% ditambah 1/2. Di sini persen, di sini pecahan biasa. Berarti mana yang harus dirubah? Karena mintanya pecahan biasa, maka berarti ini si persen ini harus kita rubah dulu ke pecahan biasa. Kalau yang ini udah nggak perlu dirubah ya. Oke, 25% kita rubah ke pecahan biasa. Menjadi berapa? Menjadi 25 per 100. Kita sederhanakan langsung bagi 25 ya. 25 bagi 25 berapa? 1. 100 bagi 25 dapat 4. Oke, sudah nih, sudah berubah kan? Berarti tinggal kita pindahin ke sini. 25% itu kan udah jadi 1/4. Sorry. 1/4 ya, ditambah 1/2. Nah, tinggal jumlahin deh. Kalian boleh gunakan metode perkalian silang, boleh juga metode KPK. Di sini setelah KPK cepat kita pakai perkalian silang saja ya. Oke, 4 kali 2 berapa? 8. 1 kali 2, 2. 1 kali 4, 4. Berarti 2 tambah 4, 6/8. Bisa disederhanakan? Bisa. Bagi berapa kira-kira ya? Bagi 2, oke bisa. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Jadi hasilnya 3/4. Oke, sekarang nomor 2. 3/5 tambah 0,75. Ini kan mintanya pecahan biasa ya. Oke, mana berarti yang perlu dirubah? Yang perlu dirubah itu adalah 0,75 ini. Ya. 0,75
pecahan biasa, berarti jadi 75 per 100. Sederhanakan, dibagi berapa? Dibagi 25 langsung. 725 dibagi 25, bagi 25 ya masing-masing ya. 75 dibagi 25 dapat 3 ya enggak? 100 bagi 25 4. Oke, berarti udah nih ya. Kita pindahkan 3 per 5 ditambah ininya udah berubah 3 per 4. Oke, kalikan 20, 3 kali 4 12, ini 15. Jadi berapa? 27 per 20. Sederhanakan, 27 per 20 dapat berapa? Pecahan campuran ya, dapat 1, sisanya berapa? 7 per 20. Oke, bagian kedua, sekarang selesaikan penjumlahan berikut ini dalam bentuk pecahan desimal. Nah, sekarang yang diminta dia adalah pecahan desimal katanya. Di sini ada 2 soal. Nomor 1, 25% ditambah 0,475. Yang satu bentuknya persen, yang satu desimal. Yang diminta pecahan desimal. Berarti di sini ada salah satu yang harus dirubah. Yang mana? Yaitu yang ini, karena dia masih dalam bentuk persen. Sedangkan ini kan sudah desimal, berarti tidak perlu dirubah. Oke, kalian harus benar-benar ingat kembali ya bagaimana cara merubah persen menjadi pecahan desimal. Oke, persen kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 25% itu kan berarti 25 per 100. Ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 25 per 100 itu menjadi 0,25. Oke, ingat-ingat kembali ya materi kelas 4. Jadi 25 per 100 itu kalau kita desimalkan menjadi 0,25. Nah, sekarang kan ini udah sama-sama desimal. Ini udah sama-sama desimal, maka kita tambahkan ke sini. Ya, 25%-nya udah berubah jadi desimal. Lalu dengan 0,475. Tinggal ditambahkan. Sejajarkan komanya, jangan lupa ya. 0,25 ditambah 0,475. Kita tambahkan. Ini 5, ini 5 tambah 7 berapa? 12 ya. Bawa 1 ke sini, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7. Komanya sejajar, turunkan. Ininya 0, berarti 0,725. Oke, sampai sini paham ya? Kita hapus. Sekarang kita lanjut nomor 2. Ya, 42 per 5 ditambah 8,45. Nah, di sini juga ada 2 bentuk. Yang satu pecahan campuran, yang satu sudah desimal. Yang diminta apa tadi? Pecahan desimal. Berarti yang campuran ini kita rubah dulu ke pecahan biasa lalu ke desimal. Oke? Caranya langkah pertama adalah 5 kali 4 berapa? Lalu ditambahkan 2. 5 kali 4 itu adalah 20. 20 tambah 2 berarti 22 per 5. 22 per 5 ini kan baru pecahan biasa kan? Kita mau rubah ke pecahan desimal. Nah, caranya untuk merubah ke pecahan desimal, kamu jadikan yang si per 5 ini jadikan per 10. Boleh per 10, boleh per 100. Tapi karena ini satuan, kita rubah menjadi per 10. Oke? 5 itu kan buat jadi 10 dikali 2 kan? Ya kan? Karena 5 kali 2 10. Berarti ini yang atas juga dikali 2. Berapa 22 dikali 2? 44. Sehingga ini kan 44 per 10. Bisa kita ubah ke pecahan desimal menjadi 4,4. Oke, 4,4 ya. Nah, udah berubah nih, si 42 per 5 nya jadi 4,4. Kita pindahkan. Ditambah 8,45. Tinggal ditambahkan deh. Tambahkan dulu di sini 4,4 tambah 8,45. 5 tambah 4 tambah 4 8, komanya turunkan. Ini 4 tambah 8 berapa? 12,85. Oke, terakhir sekarang kita selesaikan penjumlahan berikut ini dalam bentuk persen. Nah, ini yang diminta persen. Oke, berarti lagi-lagi Miss Alta tekankan, pertama kalian harus hafal perkalian dan pembagian, kemudian
merubah pecahan satu ke bentuk pecahan yang lain. Di sini ada bentuk pecahan campuran dan persen. Yang diminta persen ya, berarti mana yang harus dirubah? Ini tentunya ya. Ini dirubah ke persen, yang ini enggak karena sudah persen. Oke, ini pecahan campuran, berarti kita rubah dulu ke pecahan biasa biar mudah. 5 kali 2 10. 10 ditambah 1 11 per 5. Kemudian setelah itu baru kita rubah ke persen. Caranya bagaimana nih? Persen itu kan per 100 ya? Ya enggak, per 100. Nah, 5 tuh dikali berapa sih biar jadi 100? Dikali 20. Berarti yang ini juga dikali 20. 11 dikali 20 berapa? 220. 220 per 100. Kalau udah per 100 berarti sudah persen. Artinya 220 per 100 itu bisa kita katakan 220 persen. Nah, sudah berubah nih jadi persen nih, yang ininya nih. Berarti kita tinggal pindahkan. 21 per 5 itu kan 220 persen ditambah 75 persen. Enak nih, udah sama-sama persen, tinggal tambahkan 220 tambah 75 berapa? 275 persen. Jangan lupa hitung yang teliti ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada 6,25 ditambah 50 persen. Mana yang harus kita rubah? Tentu yang ini ya. Ini bentuknya apa? Ini bentuknya desimal. Kita rubah dulu ke persen. Caranya kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. 6,25 itu kan bisa kita tulis seperti ini, 625 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang komanya nih ada 2 angka, jadi per 100. Berarti 625 per 100 ini udah persen ya. Nah, berarti ini dengan kata lain 625 per 100 itu adalah 625 persen. Berarti tinggal kita pindahin deh ke sini. 6,25 itu sudah berubah menjadi 625 persen ditambah 50 persen. Tinggal ditambahkan karena sudah sama-sama persen. 625 ditambah 50 berapa? 675 persen.